misalnya ini ya, al-ghaib ini bro, misalnya aku kerasukan, terus saya menuduh, bukan maksudnya menyebutkan nama, tapi nama itu sebenarnya bukan pelaku. Nah itu kan jadi bahaya kan gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal _Center, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Bagaimana kabarnya? Saya lama tidak membuat konten mengenai soal hukum. Nah, kali ini saya akan membahas perkara yang menarik yang dibahas rame di media sosial dan juga ada filmnya yang kontroversial. Perkara apa itu, Bro? Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sudah nonton filmnya? Belum nonton. Nanti ulang ini dari Polda nonton ya. Siap. Nah, saya sendiri sudah nonton. Nah, ini saya mungkin banyak yang mengulas, bahkan para praktisi, advokat mengulas mengenai perkara ini. Saya sendiri juga tertarik karena di sini banyak ya semacam sebuah misteri, teka-teki, dan juga netizen yang ramai ini cocokologi, mencocokkan ini dengan ini, mencari benang merahnya, tapi kan ya itu masih asumsi. Bahkan yang kemarin sempat menuduh anak mantan Bupati Cirebon sendiri. Nah, saya di sini tertariknya karena sebetulnya saya pernah memperhatikan kasus ini di tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah. Itu kan karena di pemberitaan ada seorang perempuan yang dimasuki arwah dari korban. Nah, ini kan juga ini akan saya bahas juga, dan dengan rekan saya, menurut kita sebagai praktisi hukum, apakah bisa seorang yang dimana dirasuki oleh yang mengaku sebagai arwah. Nah, ini kan arwah ini kan urusannya sudah bukan hukum ya kan? Ya, dunia lain. Dunia gaib. Ya, kita memang percaya soal gaib, tapi kan kita orang hukum juga kita berdasarkan pembuktian. Siapa yang mendalilkan atau dia yang siapa yang menuduhkan harus bisa membuktikan. Nah, ini menarik. Di dalam kasus ini ada beberapa sebuah kontak Pandora yang harus kita ungkap di sini. Karena apa? Satu, ada masalah pembunuhan yang sebelumnya, di mana pembunuhan ini awalnya korban ini ditemukan kecelakaan lalu lintas. Nah, yang ketiga, ini keterangan dari orang yang kesurupan ini ternyata membuka sebuah tabir bahwa kasus ini bukan kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini ada pelaku yang diungkapkan di dalam seseorang perempuan yang dirasuki oleh arwah yang dikatakan Vina. Nah, ini menurut kamu gimana, Bro? Menurut orang hukum menyikapi apakah bisa keterangan dari seorang yang kesurupan ini, mengaku yang kesurupan ini, bisa dijadikan sebuah alat bukti di dalam penegakan hukum? Menurut saya nggak bisa. Karena apa? Karena itu merupakan suatu kejanggalan untuk dirasuki. Soalnya itu kan itu harus berdasarkan fakta di lapangan, fakta dalam kasus tersebut. Tuh, apalagi seorang yang disebut yang dirasuki bernama Linda. Nah, Linda pun nggak hadir di persidangan, pun nggak hadir. Yang untuk dihadirkan juga dia tidak, entah itu menolak, entah tidak mau dihadirkan, entah menghilang, sengaja menghilang, atau bagaimana. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, memang seperti itu. Jadi dalam hukum kita harus
tidak langsung mempercayai. Karena apa? Arwah itu kan kita kan nggak tahu itu arwah Vina atau arwah yang dikatakan biasanya kan ada Khorin kan ya. Nah itu kan juga bagaimana investigasinya, forensiknya kan, jika kasus pembunuhan biasanya atau kasus kejahatan, case yang dimana misalnya mengenai adanya forensik, adanya audit informasi teknologi, misalnya mengenai undang-undang ITE, itu kan harus ada forensik mengenai digital dan sebagainya. Nah, apakah bisa ini diperiksa secara forensik seperti halnya otopsi jenazah misalnya? Nah, apakah arwah ini memang bisa dibuktikan bahwa itu arwah dari korban? Nah, itu kan kita nggak, di dalam hukum tidak bisa dijadikan alat bukti. Nah, namun mungkin bisa jadikan alat petunjuk. Dalam artian petunjuk ini mungkin petunjuk yang bisa sebagai keyakinan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dalam mengungkap sebuah fakta bahwasanya kasus ini bukan kasus kecelakaan lalu lintas. Oke, sambil kita jalan, saya juga akan sambil ngobrol, biar kalau ngobrol ini kan kita kadang-kadang jauhnya perjalanan nggak terasa ya bro ya. Ya. Oke. Ya ini menarik bro, karena saya kan sudah memperhatikan kasus ini waktu sebenarnya tahun 2018 atau 2019 itu kan ramai di pemberitaan mengenai adanya arwah yang memasuki seorang perempuan, yang dimana perempuan ini juga masih sahabatnya si arwah yang bernama Vina ini. Nah, kita tadi sudah membahas soal apakah bisa ini jadi alat bukti. Memang secara hukum kita tidak bisa menjadikan hal yang sifatnya kasat mata itu atau goib tidak bisa jadikan alat bukti di kepolisian maupun di persidangan. Namun yang menarik ini ketika saya kan juga mempelajari dan membaca sebuah putusannya, di mana di putusan itu ditetapkanlah tersangka 8 dan menjadi terpidana divonis, di mana yang 7 ini divonis seumur hidup. Mungkin bisa masyarakat kita bisa memahami di KUHP ada namanya daluarsa penuntutan. Ada daluarsa. Memang di dalam hukum pidana kasus baik kasus apapun terkait pidana ada namanya daluarsa. Daluarsa itu adalah di mana penuntutan itu tidak dapat dilakukan apabila salah satunya adalah pelaku atau tersangka ini yang masih dicari itu meninggal dunia. Nah, ini dikatakan bisa saja gugur. Dalam hal ini case-nya ini close, jadi sudah meninggal kan? Selesai. Satu. Yang kedua, daluarsa penuntutan mengenai selama 18 tahun jika DPU ini diketemukan masih tenggat 18 tahun masih bisa dilakukan penuntutan, karena ya persidangan sudah terjadi, ada vonis 8 terdakwa, salah satunya di bawah umur dan sekarang sudah bebas. Nah, yang difokuskan adalah mencari DPO ini. Ketika ditangkap pasti dia akan, apalagi otaknya kan, kalau itu otaknya, dia pasti akan menjadikan ini terang benderang. Yang menarik ini adalah terkait terpidana anak di bawah umur yang berinisial S. Ini ketika bebas di media, dia menyatakan bahwasanya di dalam proses penyidikan berlangsung dia dipaksa. Nah, ini kan ada pertanyaan, kenapa kok menjalani 8 tahun baru kali ini dia mengungkap adanya dugaan paksaan dan dugaan adanya penganiayaan. Nah, ini kan perlu dibuktikan, yang menjadi PR bagi penegak hukum, baik pengacara dari si anak di bawah umur ini maupun pihak kepolisian, apakah benar. Nah, jika si S ini terpidana yang sudah menjalani selama 8 tahun ternyata memang bisa dibuktikan, ya coba aja untuk melakukan upaya hukum, baik pelaporan siapa-siapa oknum penyidik yang melakukan dugaan tindak pidana
penganiayaan, atau jika memang itu adalah salah tangkap, ada namanya upaya hukum yang disebut dengan peninjauan kembali atau PK. Nah, peninjauan kembali itu syaratnya adalah adanya novum, yaitu bukti baru yang akan dihadirkan bahwasanya memang terpidana yang saat ini menjalani proses hukuman itu bisa direhabilitasi apabila di dalam peninjauan kembali itu dapat dibuktikan bahwasanya terpidana itu tidak bersalah. Nah, ini sama dengan hal kasus yang terjadi di tahun 1982 silam, yaitu mengenai Sengkon dan Karta, yang ternyata ketika dia menjalani vonis pidana, dia mengajukan peninjauan kembali, ternyata dibuktikan bahwasanya dua orang ini bukan pelaku sebenarnya. Nah, itu adalah upaya hukum peninjauan kembali daripada berkoar-koar di media, membuat ini bias, membuat ini menjadi benang kusut. Seharusnya kan bisa sama-sama untuk menggali, mencari informasi di mana DPO ini, ditangkaplah DPO ini, agar 3 DPO yang buron ini bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Nah, itu yang harus dijadikan fokus bagi kita, bahkan masyarakat, karena daripada kita cocok-cocokan, menerka katanya, nah itu asumsi. Nah, itu asumsi itu kan tidak bisa dijadikan bukan pembuktian. Nah, hukum itu bukan katanya, bukan asumsi. Ya tadi, siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan. Nah, ini bisa momen-momen seperti ini di mana ada 3 hal yang menarik. Ada masalah gaib, ada masalah pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang awalnya adalah kecelakaan lalu lintas, dan yang ketiga adanya dugaan pemaksaan atau penyiksaan dan salah tangkap. Nah, ini yang harus menjadi concern bagi aparat penegak hukum, memperbaiki atau mereformasi hukum agar hal-hal yang misalnya ini terjadi, ini dapat segera diungkap. Masalah pembunuhan, masalah kita bukan mengesampingkan hal yang gaib. Hal yang gaib itu kita percaya ada, tapi di dalam hukum kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alat bukti di dalam penegakan hukum. Karena jika misalnya ini ya, hal gaib ini bro, misalnya aku kerasukan, terus saya menuduh, bukan maksudnya menyebutkan nama, tapi nama itu sebenarnya bukan pelaku. Nah, itu kan jadi bahaya kan gitu. Nah, kita kan nggak tahu, kita kan belum tentu itu pelakunya. Nah, ini yang perlu kita jadikan ini sebagai pemahaman edukasi soal hukum. Ini dapat terang benderang, dapat diungkap, dan keluarga korban bisa mendapatkan keadilan, dan kita masyarakat bisa secara aman sebagai warga negara terkait hukum, penegakan hukum, keadilan, kita juga bisa mendapatkannya tanpa harus ini viral, ini menunggu ini. Nah, itu seperti itu. Hal ini menjadi momen yang bagus untuk perbaikan di masa mendatang. Oke bro? Oke bro. Kita akan membahas soal hukum yang akan menarik. Ya, kita akan mengulasnya di konten selanjutnya. Tunggu konten-konten selanjutnya di Faisal Justice Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.